Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid At-Tanwir GDM Gresik yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan amalan al-ikhlas, perbuatan-perbuatan yang dalam bahasa agama disebut dengan al-ikhlas, yang dalam bahasa Indonesia juga sudah diserap menjadi perbuatan ikhlas. Yang paling pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena pada kesempatan subuh di bulan Ramadan yang kelima ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban saum fi yaumi Ramadan dengan insya Allah dengan segala upaya yang bisa kita laksanakan. Bukan hanya kita melaksanakan puasa saja, tetapi ada amalan-amalan yang lainnya, qiraatul Quran ataupun amalan-amalan yang baik, infak, sedekah di dalam bulan Ramadan. Hal yang paling penting tentang amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan Ramadan adalah amalan-amalan kita itu kita lakukan dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Karena amalan-amalan kita yang betul-betul kita bisa petik buahnya, hasilnya adalah hanya amalan-amalan yang ikhlas. Selainnya amalan-amalan kita bisa menjadi tidak tercatat sebagai amalan-amalan sholihah. Kiai Haji Ahmad Dahlan radhiyallahu an rahimakumullah di dalam perkataannya yang sangat masyhur dikatakan di dalam sebuah bahasa Arab, an-nasu kulluhum mauta illal ulama, yang artinya bahwa manusia semuanya akan mengalami mati kecuali al-ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal ulama'u mutakhayyaruna illal amilun, dan ulama akan hilang kecuali para ulama yang al-amilun, yang melaksanakan daripada pekerjaan membagi ilmunya. Wal amiluna ala wajalin illal mukhlisun. Ini yang paling penting, bahwa al-amilun, orang yang melakukan perbuatan baik itu ala wajalin, akan mempunyai ketakutan di dalam dirinya, illal al-mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Khalaso yakhlusu khalison, mukhlisun mukhlisuna, orang-orang yang perbuatannya betul-betul ikhlas
lillahi ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimina. Yang artinya, qul, katakanlah wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan perbuatanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb bagi seluruh sekalian alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itu aku diperintahkannya, wa ana awwalul muslimina, dan kami adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepadanya. Itu firman Allah di dalam surat Al-An'am yang terdapat di dalam ayat 162 sampai 163. Itulah makna al-ikhlasu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saking pentingnya daripada perbuatan ikhlas ini, Departemen Agama menjadikan moto di dalam departemennya, ikhlas beramal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama terdahulu yang ada di Indonesia ini yang terkenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Banjari mendefinisikan tentang orang ikhlas atau al-mukhlisuna. Beliau mengatakan orang ikhlas itu ada 3. Wa ma'addan dalika riya'u madmumun. Karena di luar daripada 3 itu adalah riya yang tercela. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ikhlas yang pertama di dalam bukunya yang berjudul Nasoihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat bagi hamba Allah, bahwa ikhlas yang pertama itu tingkatan paling tinggi sendiri adalah ikhlas karena orang tersebut tidak memerlukan imbalan yang lain selain hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah level paling tinggi daripada pengertian ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang salah seorang cerdik pandai yang menguasai ilmu agama sampai di Hijaz ataupun di Makkah. Kalau sekarang bisa dikatakan ulama yang menjadi tokoh daripada Masjidil Haram. Jadi level paling pertama orang ikhlas itu adalah hanya menyandingkan, hanya berharap atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian level yang keduanya setelah ridho Allah itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu idkhalul jannah wa ta'yimuhu bi anwa'il maladiha, yang artinya bahwa ikhlas, orang ikhlas yang kedua adalah orang
yang berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa menikmati daripada amalan-amalan yang betul-betul dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang memang secara keagamaan dijanjikan oleh agama kita, agama Islam, bahwa orang yang berbuat baik dan ikhlas kepada Allah, maka orang tersebut akan diberi pahala yang berupa masuk surga dan menikmati macam-macam daripada kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, itu adalah yang berupa keikhlasan yang sifatnya adalah duniawiyah, yang keduniaan sifatnya. Kalau yang pertama dan kedua tadi itu adalah keikhlasan yang berupa pahala dan juga ridho Allah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat nanti. Yang ketiga adalah yang bersifat duniawiyah, yaitu seperti katau sa'atir rizki wa daf'il mu'adziyati, yaitu ikhlas yang ketiga seperti kita peroleh di dalam kehidupan dunia ini, seperti katau si'atir rizki, keluasan daripada rizki, wa daf'il mu'adziyat, yaitu kita dijauhkan daripada sesuatu yang tercela. Tiga hal itulah yang didefinisikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi tersebut, sehingga di dalam bukunya Nasaihul Ibadi beliau mengatakan, wa ma'addan dalika riya'u madmumun. Terus apakah di luar tiga itu menurut beliau adalah perbuatan riya yang tercela, dan naudzubillah min dalik, agar supaya puasa dan amalan-amalan yang baik yang kita laksanakan semuanya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Karena amalan-amalan yang ikhlas itu penting agar supaya betul-betul dicatat sebagai pahala bagi kita yang mengerjakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan di dalam saum Ramadan yang kelima ini kita selalu ingat bahwa amalan-amalan yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, agar supaya amalan kita betul-betul mutakabbalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik, dan kelak kita akan menikmati daripada hasil daripada amalan-amalan kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Badallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.